Warahmatullahi wabarakatuh. Laporan penelitian internal Sekma dosen pemula oleh saya tentang studi penyebab penyimpangan perilaku remaja pang di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini adalah studi fenomenologis penyebab terjadinya penyimpangan perilaku remaja pang di Kabupaten Indramayu. Tim peneliti, saya selaku ketua, anggota 1 Ibu Nancy Yulianiti Eskopnes, dan anggota 2 adalah Pak Yubin SI. Ada beberapa latar belakang yang menjadikan saya mengapa saya melakukan penelitian dengan judul sebagaimana hal dimaksud. Sama sebagaimana kita ketahui bahwa remaja pang ini adalah remaja yang kita tahu bersama adalah merupakan kumpulan dari anak-anak remaja yang memiliki perilaku yang khusus. Ya, dari mulai pakaian serba hitam, kumel, beranting, lidah hidung, tindik, dan berbagai anomali sosial yang justru ini juga bisa merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Yang kedua, adanya problem-problem baik psikososial maupun biologis. Ini yang amat sangat berbahaya adalah risiko biologis, itu di mana disinyalir remaja pang adalah merupakan sumber atau resource daripada penyakit sexual transmitted disease. Itu ada disinyalir seks bebas juga. Yang ketiga, bahwa anak pang ini penting karena siapa lagi yang akan menjadi pemerhati yang memperhatikan anak-anak pang yang notabene adalah merupakan penerus bangsa, karena mereka juga adalah anak bangsa yang harus diperhatikan secara khusus baik oleh pemerintah, lembaga khusus, masyarakat maupun individu seperti kami selaku dosen. Tujuan penelitian di samping studi yang ingin mengetahui kecenderungan penyebab penyimpangan perilaku pang di Kabupaten Indramayu, juga kami ingin ada jurnal yang terpublish secara nasional dan diketahui oleh publik, kemudian menjadi bahan pertimbangan dari pemangku kebijakan untuk melakukan promosi, prevensi maupun kuratif terhadap anak-anak pang. Ini gambarannya seperti ini yang kami kunjungi mereka di beberapa tempat atau lokus di Kabupaten Indramayu. Metodologi penelitian yang kami lakukan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis faktor-faktor yang cenderung menyebabkan terjadinya remaja pang di Indramayu. Data dikumpulkan dengan in-depth interview terhadap 20 informan atau kita sebut pada umumnya adalah sebagai responden remaja pang dan key person, yaitu 3 orang tua. Secara teoritis, jadi dari literatur review menghasilkan satu skema kerangka konsep, yaitu dari satu penyebab mengapa terjadinya remaja pang, diantaranya adalah secara sosiodemografi dan sosiopsikologis. Hasil penelitian, kecenderungan faktor penyebab terjadinya remaja pang di Indramayu adalah ternyata yang pertama ada faktor penyebab secara demografis dan sosiopsikologis, ini sebagai penyebabnya. Kemudian pemungkinnya atau enabling faktor yang saya sebut sebagai enabling faktor, yaitu peran orang tua dan lingkungan teman sebaya. Dan yang ketiga, kecenderungan penyebab sebagai reinforcing faktor atau penguat, yaitu peran pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, kemudian penerapan undang-undang dan peraturan. Itu hasil penelitian saya yang kemudian nanti akan menjadi teori atau temuan
yang akan saya laporkan, yang ini yang terpenting dari hasil penelitian. Banyak hal yang menjadi kecenderungan sebagai penyebab remaja pang di Indramayu secara sosiopsikologis, misalnya karena rendahnya pengetahuan, rendahnya keyakinan, sosial ekonomi, dan keharmonisan keluarga. Ini penting sekali diketahui oleh publik untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya prevensi, promosi, maupun kuratif, juga rehabilitatif bagi pemangku kebijakan. Ini dinas sosial terutama untuk rehabilitatif. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini secara umum faktor demografi ya seperti umur remaja, jenis kelamin laki-laki, ya tingkat pendidikan yang rendah, sosial ekonomi rendah, dan sosiopsikologis seperti pengetahuan yang rendah, keyakinan yang minim tentang masa depannya, harmonisan keluarga yang kurang, memiliki kecenderungan sebagai penyebab terjadinya remaja pang. Yang kedua, keterlibatan orang tua, pemerintah, ulama, lingkungan, teman sebaya, dan penerapan undang-undang serta peraturan-peraturan menjadi sangat penting dan harus diimplementasikan dalam upaya pencegahan terjadinya remaja pang. Kemudian dari hasil penelitian tadi, saya dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut. Pertama, harus dilakukan tindakan preventif dari penguatan capim, yaitu calon pengantin. Saya merekomendasikan di sini harus ada beberapa instansi yang terlibat dalam penguatan calon pengantin. Dia seyogianya memiliki sertifikat layak menjadi calon pengantin kalau yang bersangkutan sudah mengikuti pelatihan di Kementerian Agama, dalam hal ini di kantor urusan agama, yaitu dari Kementerian Agama, kemudian Kementerian Kesehatan, juga Dinas Sosial. Yang kedua, tindakan preventif yang kedua adalah pembinaan remaja. Pembinaan remaja di setiap dinas yang terkait sebagaimana saya maksud tadi, termasuk juga dinas-dinas yang terkait dengan kepemudaan, harus melakukan pembinaan yang konkret, bukan sekedar hanya abab dan ada di dalam teori saja. Itu harus dilaksanakan bersama. Mereka harus diberi muatan-muatan positif, masuk juga dalam lembaga-lembaga pendidikan untuk hal sebagaimana dimaksud. Kemudian tindakan preventif yang lain adalah di samping pembinaan remaja juga harus memberikan pengetahuan dan keterampilan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti, dan etika. Ini secara umum mungkin ini bukan khusus. Tetapi untuk tingkat preventif sebagaimana saya maksud pengetahuan, keterampilan, pendidikan mental pribadi yang membentuk pribadi yang luhur melalui pengajaran agama dan budi pekerti secara etika masuk ke dalam ruang-ruang formal maupun informal juga non formal. Yang formal itu melalui pendidikan yang bertahap dari TK sampai pendidikan tinggi. Yang non formal itu pesantren, ya pesantren, dan pendidikan luar sekolah seperti seminar, kemudian workshop dan semacam itu, ya. Itu kayaknya akan menjadi sangat penting bagi tindakan preventif. Selanjutnya yang saya rekomendasikan adalah tindakan represif. Penerapan undang-undang dan peraturan-peraturan dengan tegas dan harus diimplementasikan. Ini penting sekali. Kemudian selanjutnya tindakan kuratif dan rehabilitatif, ya, mulai dari pembinaan dan intervensi perilaku, secara khusus
oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan yang ahli, misalnya psikolog, ahli perilaku, tokoh agama, motivator, dengan tetap mengikutsertakan orang tua. Itu saja barangkali saya. Apakah ini sudah publish? Alhamdulillah, ini sudah saya publish, dan ini ada notifikasi tanggal 4 Desember di jurnal Jarvid. Linknya sebagaimana tertulis di screen ini. Terima kasih. Itu saja, Bu Ica.